Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu nih Bu Nova, Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah. Apa kabar nih? Sehat sekali kelihatannya Ibu. Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Pak Bambang Alhamdulillah. gimana nih kabarnya? Tambah sehat nih, work from home soalnya. Lebih Ah banyak gitu. makan ini daripada work-nya. Lebih banyak makan daripada walknya. Oke, Oke, Bu gimana Pak Nova, ini Bambang? jadi kondisi pandemi ini ya tadi kita sudah sekilas ada work from home segala macam, kemudian kita pakai yang seperti ini. Tentunya saya dalam kesempatan ini pingin sekali dengar, Ibu ini kan punya kewajiban tetap harus berjalan. The show must go on. Orang-orang yang teman-teman yang CPNS itu punya batas waktu, kemudian ada peningkatan sumber daya manusia yang lain. Nah ini tentunya Ibu punya strategi, ya tentunya tidak lepas dari IT mungkin ya. Tapi saya ingin nih, apa yang sudah Ibu lakukan dengan mengatasi pandemi seperti ini? Saya persilakan Bu. Ya baik, terima kasih Pak Bambang. Waduh, ditanya soal kediklatan dan pandemi ini tantangan sebenarnya Pak Bambang ya buat kita semua. Saya kira semua pemerintah, baik pemerintah daerah maupun instansi lainnya juga ya punya tantangan yang sama nih. Kita sendiri BPSDM seperti apa menjawab tantangan pandemi seperti ini. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan di luar kontrol manusia saya kira. Nah, satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana upaya kita melakukan digitalisasi organisasi, Pak Bambang. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sejak tahun 2003 ya Pak Bambang ya, 18 tahun yang lalu ini amanat untuk melakukan digitalisasi organisasi ini sudah ada. Tapi ya memang seperti itulah, kalau kita tidak harus dipaksa-paksa karena kondisi, sepertinya agak sedikit lamban upaya untuk itu. Tapi sekarang mau tidak mau, kita harus menjawab tantangan itu. Dan seperti Pak Bambang ketahui, era atau masa kondisi pandemi ini kita dibatasi untuk sementara waktu untuk melakukan pelatihan-pelatihan atau pengembangan kompetensi yang sifatnya tatap muka. Nah, apakah kita langsung kemudian menutup semua kegiatan pengembangan kompetensi selama masa pandemi? Kan tidak bisa seperti itu ya Pak Bambang ya. Ya, maka kemudian kita harus mencari cara, upaya apa yang harus bisa kita lakukan, upaya pengembangan kompetensi bisa terus berjalan, tetapi kemudian keselamatan dan kesehatan tetap kita utamakan. Maka tadi saya sampaikan, salah satu upaya yang kita lakukan adalah melakukan upaya digitalisasi organisasi, digitalisasi pengembangan SDM, digitalisasi pelatihan. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah Pak Bambang mendesain kembali proses pembelajaran kita dengan memasukkan unsur teknologi di dalamnya. Kita bagaimana caranya mensiasati proses pembelajaran agar tidak tatap muka, tapi pembelajaran berjalan. Zoom. Melalui Zoom, kita sendiri di BPSDM ini punya sistem tersendiri yang secara digital bisa kita gunakan untuk melakukan proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasinya, yang saat ini kita gunakan dan sebentar lagi juga akan berjalan menggunakan LMS ini, Pak Bambang. COVID-20 System, Pak Bambang masih ingat pasti? Iya, itu sangat menarik sekali. Course Virtual Human Development System. Ya kita sebutnya COVID-20 ya, karena kemarin tahun 20 ya. momen tahun 2020 ini sebagai momen era baru ya, proses pelaksanaan pelatihan. Ya, seperti itu Pak Bambang untuk proses pembelajarannya Pak Bambang. Jadi ya kita lakukan dengan cara baru, menggunakan teknologi, informasi, tapi tidak hanya itu Pak Bambang, kita juga melengkapi dengan cara yang lain. Proses pendaftaran, kalau selama ini kan kalau pendaftaran peserta datang nih ke kantor kita mendaftarkan dirinya. Nah, kita juga melakukan upaya-upaya lain sehingga tidak terjadi kerumunan peserta di kantor kita. Pendaftaran sudah melalui sistem simple. Kemudian ada lagi Pak Bambang, teman-teman peserta nanti juga kalau membutuhkan referensi bahan-bahan lah ya untuk proses pembelajaran, kita sudah punya e-library juga
Jadi sudah bisa cari referensi lah di secara elektronik di perpustakaan elektronik kita. Seperti itu Pak Oke. Bambang. Wah, keren sekali. Keren sekali. Jadi memang Ibu tidak cuma nyaplok Zoom terus disebarkan begitu aja, tapi Ibu ada membangun tadi Ibu sampaikan COVID-20 dan ada library segala macam. Ini kan sebetulnya sistem itu kan tidak semata-mata kita merubah sistem. Ya, sistem dari non digital menjadi digital, tapi banyak hal pengikutnya, bahkan mungkin leadernya seperti mindset dan sebagainya. Nah, ini tentunya Ibu menghadapi hal-hal yang mungkin apakah ada kesulitan-kesulitan merubah dari hal yang tadinya nggak digital menjadi digital ini. Ada experience Bu, mungkin bisa dibagi di sini. Ya, Silakan. pastilah ya Pak Bambang ya. Pasti ada tantangan-tantangan, ada masalah-masalah yang kita hadapi dari ya umumnya sifatnya ya karena kita sudah terlalu nyaman dengan kultur ya cara kerja kita yang seperti ini, yang tadinya kita biasanya manual, lalu kemudian diperhadapkan dengan cara kerja harus by system secara digital menggunakan teknologi. Yang Pak Bambang sendiri mungkin juga rasakan, yang kalau tahun kemarin ngajarnya tatap muka, hanya butuh flip chart dan spidol, sekarang harus butuh bagaimana penguasaan terhadap Zoom, kemudian live chat, dan seterusnya. Lalu juga bagaimana kita tidak hanya sekedar bisa menguasai tadi Zoom dan live chat, tapi juga harus tahu nih keseluruhan menu-menu yang ada di LMS seperti apa. Jadi memang ya butuh tantangannya seperti itulah ya, kita yang sudah terbiasa bekerja dengan manual lalu tiba-tiba by system ya agak repot juga sih sebenarnya, tetapi itulah yang harus kita hadapi sekarang. Saya yakin dengan kemauan kita, insya Allah tantangan-tantangan atau masalah-masalah seperti itu juga bisa kita tepis sedikit demi sedikit. Yang tadinya tatap muka, sekarang pelatihannya distance learning, jarak jauh, Pak Bambang. Jadi ya hal-hal seperti itu harus kita adaptasikan, harus kita sesuaikan. Oh ya Pak Bambang, ada dua hal lagi juga yang kita lakukan dalam rangka menggunakan teknologi informasi ya dalam menghadapi atau mengantisipasi situasi kondisi COVID ini. Kita juga sudah menggunakan digital sign, Pak Bambang, tanda tangan elektronik untuk sertifikat-sertifikat. Jadi kita sudah diberikan legalisasi oleh lembaga sandi dan cyber dan sandi nasional ya Pak. Jadi kita tidak perlu lagi tanda tangan sertifikat yang banyak itu secara manual ya. Sekarang sudah cukup dengan tanda tangan digital. Kemudian ada satu lagi Pak Bambang. Nah, kita kan kaitannya dengan pengembangan SDM nih. Yang harus juga kita sikapi adalah bagaimana proses perencanaan pengembangan kompetensi ASN itu bisa betul-betul terencana. Nah, sulitnya kalau itu dilakukan secara manual. Nah, sekarang ini Pak Bambang, kita sudah membangun sebuah sistem yang kita beri nama Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Aparatur Pemerintah, yang kalau kita beri nama ininya Sibangkom Pintar. Nah, di sini ini Sibangkom Pintar menjadi ruang informasi bagi pengembangan kompetensi ASN. Juga di Sibangkom Pintar kita bisa men-tracing riwayat pengembangan kompetensi setiap ASN. Nah, harapannya ini akan menjadi sumber data dan sumber bahan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di Sulawesi Tengah. Gitu Pak Bambang. Keren sekali. Jadi kalau COVID ini sudah pergi, kita nggak akan pernah balik lagi ke yang model lama pastinya. Pastinya ini menjadi digitalisasi ini menjadi hal yang biasa nantinya. Yang kalau kita kembali menjadi luar biasa. Jadi tapi keren sekali ya Bu. Jadi saya bisa tangkap idenya, kemudian segala apa yang upaya Ibu lakukan, tapi adakah Ibu bisa mengukur, artinya sukses dari apa yang Ibu sampaikan tadi itu, adakah sudah mulai bisa diukur kira-kira?
Ada yang bisa disampaikan tentang ukuran ini, Bu? Ukuran ini ada yang kita bisa ukur sendiri, Pak Bambang, Ya, ada yang diukur oleh organisasi atau lembaga di luar kita. Nah, alhamdulillahnya Pak Bambang dengan upaya-upaya kita tadi memperbaiki proses kerja dengan memanfaatkan teknologi di BPSDM, baru saja kemarin di hari Jumat Bapak Gubernur memberikan surat yang kalau saya baca isinya adalah apresiasi bagi BPSDM salah satunya sebagai lembaga atau perangkat daerah yang inovatif. Nah, kata inovatif ini adalah bagian sebenarnya adalah reward sebenarnya bagi kita karena upaya kita untuk memperbaiki proses cara kerja di BPSDM dengan melibatkan teknologi, Pak Bambang. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi sudah paripurna sekali dari jadi dari perencanaan Ibu sudah laksanakan dan Ibu mulai bisa ada ukuran-ukuran. Jadi ini sebuah tapi Pak Bambang gini Pak hebat Bambang. sekali. Iya, silakan Bu. Pak Bambang tadi saya sampaikan ada yang penilaian dari lembaga di luar kita, tapi ada juga yang bisa kita nilai secara asesmen mandiri, Pak Bambang. Nah, saya lihatnya seperti ini Pak Bambang bahwa penggunaan teknologi di dalam proses proses kinerja kita itu sebenarnya ada hal yang menguntungkan bagi kita. Yang pertama adalah itu bisa mempercepat proses. Tadi selain kita bisa menjaga keselamatan dan kesehatan ya menjamin itu. Yang kedua adalah pastinya kita lebih efisien, Pak Bambang. Oke. Ya, Pak Bambang ingat kita di tahun kemarin kalau kita menggunakan sistemnya secara tatap muka, Latsar kita mungkin hanya bisa mencakup satu angkatan, Pak Bambang. Tapi alhamdulillahnya ya dengan sistem pelatihan secara distance learning ini akhirnya alhamdulillah bisa mencakup lebih banyak lagi sasaran. Berikutnya juga yang saya melihatnya bahwa dengan penggunaan digitalisasi organisasi sebenarnya kita sedang melakukan upaya akuntabilitas dalam pengelolaan pekerjaan. Kenapa? Karena dengan menggunakan teknologi semuanya terekam. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, terekam jejak digitalnya. Sehingga menurut saya itu akan lebih menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan. Wah, keren sekali. Jadi saya tangkap yang terakhir tadi ada efisiensi yang terutama. Efisiensi ini juga tidak selamanya menggembirakan. Mungkin saya jadi nggak dapat konsumsi lagi kalau ngajar. tapi ini memang memang suatu keharusan sudah kita sudah tidak harus memotong hal-hal yang Ibu sampaikan yang tidak ada gunanya, mempercepat pelayanan ini menjadi momentum kita untuk jauh lebih maju lagi. Mudah-mudahan perkembangan ini bisa menjadikan semangat kita bersama untuk jauh lebih maju dan maju terus ini untuk perbaikannya, Bu. Oke, jadi kira-kira ini yang bincang pendek kita hari ini. Mudah-mudahan bincang sore yang walaupun judulnya pagi tapi saya dibilangnya sore karena yang pagi tidak hanya harinya, mungkin semangatnya yang pagi. Semangatnya yang pagi. Iya. Iya, Bu Novat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat bekerja. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini menjadi penyemangat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bekerja. Waalaikumsalam. Terima kasih.